Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan menyimak kajian bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nurishmansyah hafizahullah ta'ala, yang mana saat ini sudah memasuki di pertemuan yang ke-16. Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada kali ini, yang mana kajian ini membahas kitab Kaifa Tuwajihul Ibtila, yaitu kaidah menghadapi musibah. Baik ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak hanya Al-Madinah TV yang ikut streaming pada kesempatan kali ini, yang mana juga ada Sriwijaya Mengaji, Roja Darussalam Palembang, dan disiarkan ulang oleh Radio HQFM Jayapura. Tapi ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya, insyaallah ta'ala kita akan buka di sesi tanya jawab di akhir kajian. Dan silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 0822 78175837. Saya ulangi bagi teman-teman, bagi kalian pemirsa ataupun pendengar yang mendengarkan kajian pada malam hari ini dan ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278175837, atau bisa langsung hubungi di nomor-nomor media yang ikut relay pada kesempatan malam hari ini. Baik ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita coba untuk hubungi Ustadz terlebih dahulu. Tapi ikhwatal iman, masih ada kendala sedikit untuk menghubungi Ustadz. Mohon untuk menunggu sebentar. Sebelum menunggu, kami informasikan kepada Anda sekalian, bagi yang ingin berpartisipasi dalam progres pembangunan Ponpes Al-Madinah Prabu Muli, Jalan Latazan RT 2 RW 1, Padat Karya Gunung Ibul, Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, yang mana pada saat ini sudah memasuki di tahap finishing gedung kelas Ponpes Al-Madinah, dan yang dana dibutuhkan adalah sebesar 90 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin ikut partisipasi dalam pembangunan ini, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening BRI Syariah 1040625554 atas nama PEMB Ponpes Al-Madinah dengan kode bank 422, dan bisa langsung konfirmasi transfer di 082307649393. Tayyib, bagi yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ini, silakan lihat di layar kaca ataupun layar HP Anda, dan semoga apa-apa yang diinfakkan menjadi pahala jariah dan semoga bermanfaat untuk umat Islam tentunya. Tayyib ikhwatal iman, kita coba untuk menghubungi Ustadz lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita saat ini sudah terhubung bersama Ustadz, dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkurah. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan nikmat untuk terus talabul ilmi, belajar ilmu agama di tengah
manusia lalai karena beribadah ketika manusia banyak lalai, karena sedikitnya yang belajar ilmu agama, ini pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan ketika manusia sedang semangat untuk menghadiri pengajian-pengajian ilmu agama. Sekarang kita masih melanjutkan kajian rutin kita setiap malam, membahas kitab Kaifatul Wajihul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi ujian dan cobaan, membahas 43 kaidah untuk kita dalam menghadapi musibah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-31. Setelah kemarin di kaidah yang ke-30 kita memahami bersama di antara kiat ketika ditimpa musibah adalah berharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang kaidah yang ke-31, kita meyakini dan mengetahui bahwasanya hasil akhir atau ending yang terpuji, yang indah, yang terbaik, happy ending, itu hanya milik orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita ditimpa musibah, maka ingatlah kalau kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan happy ending. Finish kita akan sempurna. Dan akhir kesudahan kita akan indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-49, "Fasbir, bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin, karena sesungguhnya akhir yang indah, kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala." Jadi janganlah kita bosan untuk menjadi orang baik. Jangan kita merasa sakit ketika disakiti, jangan ada balas dendam, kita jadi baik kok disakiti terus, kita pengen jadi pihak yang menyakiti, yang zalim, kita selalu dizalimi. Maka hendaklah kita hindari hal seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita bersabar dalam kebaikan, di dalam ketaatan, disakiti, dizalimi, dikecewakan, ditimpa musibah dari pihak-pihak lain, dari keluarga sendiri yang menentang dakwah kita, atau keluarga kita, atau orang terdekat kita yang tidak menerima kita, maka kita memahami bersama bahwasanya happy ending adalah milik orang-orang yang bersabar untuk selalu di atas ketaatan. Karena kalau kita senantiasa bersabar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kehinaan akan berubah menjadi kemuliaan. Kelemahan akan berganti menjadi kekuatan. Dan kita harus paham bersama bahwasanya ini adalah sunnatullah. Bahwasanya orang-orang yang beriman, yang berbuat baik, pasti akan mendapatkan akhir yang indah, kemenangan, kesuksesan. Meskipun di awal-awal kita lihat mereka ditimpa kekalahan, ya, tapi happy ending selalu menjadi milik mereka. Jadi yang menjadi tolak ukur atau barometer itu bukanlah bukanlah start yang buruk, bukanlah permulaan yang jelek, akan tetapi finish yang sempurna. Bagaimana akhir yang indah, itu yang harus kita pahami bersama, yaitu yang menjadi indikator keberhasilan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa di dalam surah Al-A'raf ayat ke-128 dan 129. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Qul talikuni ista'inu billah wasbiru." Wahai kaumku, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Karena sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mewariskan dia kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang indah, kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa.
Kemudian orang-orang Nabi Musa mengatakan, "Qalu udhina min qabli an ta'tina wa min ba'di ma ji'tana." Nabi Musa kata kaum-kaumnya, kami ini udah disakiti, ditindas oleh Fir'aun, mendapat ujian, cobaan, musibah seperti ini, itu sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Kemudian kata Nabi Musa, "Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun." Semoga mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Setelah kapan? Setelah sabar dan minta pertolongan kepada Subhanahu wa taala ketika ditimpa ujian berupa raja yang zalim. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-5 sampai 6, Allah menceritakan kisah yang hampir serupa tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas, yang lemah di bumi, maksudnya di tanah Mesir, dan kami hendak menjadikan mereka sebagai a'immah, para pemimpin wa naj'alahum warisin, dan menjadikan orang-orang yang mewarisi bumi ini menjadi pemimpin di bumi ini. Kemudian kata Allah, wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami akan teguhkan kedudukan mereka, kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun, Haman, serta pasukan dan bala tentaranya apa yang mereka selama ini khawatirkan. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat ke-137 Allah mengatakan, wa awrasna al-qawmal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa maghribaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada kaum-kaum yang tertindas, yang lemah, negeri-negeri bagian timur dan bagian barat yang telah kami berkahi padanya. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa memahami bersama bahwasanya sesusah apapun sebuah kehidupan, wabah misalnya, bencana alam yang luar biasa di muka bumi atau dalam kehidupan kita dikhianati, ditinggal, sakit hati, kehilangan, kesempitan hidup, ekonomi yang susah, atau hal-hal yang kita inginkan tak kita dapatkan, maka pahamilah bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang indah milik orang-orang yang bertakwa. Kebatilan itu punya kekuatan dan eksistensi, tapi sebentar. Akan tetapi eksistensi kebenaran, kebaikan itu selalu abadi sampai hari kiamat. Kebatilan mungkin kuat nyebar, tapi cepat melemah dan menghilang. Sedangkan kebenaran, kebaikan, meskipun terlihat lemah, tapi dia tidak akan pernah binasa. Seperti cahaya, meskipun redup, dia tidak akan pernah padam. Ini yang harus kita pahami bersama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang pertama beriman di antara kalian, yang kedua yang beramal soleh, menggabungkan keimanan dan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, kami akan jadikan mereka orang-orang yang berkuasa di muka bumi, sebagaimana kami telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa. Jadi kita perhatikan kisah-kisah terdahulu, siapa yang endingnya indah? Nabi Nuh atau kaumnya. Nabi Nuh ditimpa, diejek-ejek, dicaci maki. Ternyata Nabi Nuh yang mendapatkan happy ending. Nabi Musa atau Fir'aun, Nabi Muhammad atau orang-orang kafir Quraisy, Imam Ahmad atau musuhnya, Ibnu Taimiyah atau musuhnya,
Ini di antara bukti-bukti bagi orang yang bersabar, beriman, dan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan merasakan yang namanya happy ending. Jadi kita menjadi lebih tenang hati kita karena kita memahami pasti akan ada akhir yang indah, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang kedua pada malam hari ini atau yang ke-32, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hikmah-hikmah yang begitu sempurna, yang kadang atau seringkali akal kita manusia ini lemah, terbatas, tidak mampu mencernanya, tidak sampai pada hakikatnya, tidak mampu menyingkapnya. Ingat, Allah maha bijaksana. Allah itu sempurna. Qada dan qada Allah pun sempurna. Allah tidaklah menguji kita, memberikan ujian, cobaan, musibah, termasuk wabah COVID-19 saat ini, kecuali atas hikmah Allah yang sempurna. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Virus corona ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak memerintahkan kita kecuali dengan sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk kita. Jadi tidak akan kenal namanya cacat, keliru, salah di dalam pengaturan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah mengenal yang namanya error, ya, menyedihkan, buruk, cacat dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan, keterbatasan itu hanyalah menimpa kita manusia, tidak akan mungkin pernah menimpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, ini harus kita pahami bersama, sehingga Allah selalu punya hikmah dalam setiap takdir yang Allah ciptakan untuk kita. Kadang Allah memberi karena hikmah, Allah juga menahan karena hikmah. Allah memuliakan karena hikmah, dan Allah menghinakan karena hikmah. Allah mengangkat karena hikmah. Allah melengsarkan, menurunkan karena hikmah. Allah memberikan kelapangan rezeki karena hikmah. Allah juga menyempitkan rezeki kita karena hikmah. Allah memberikan apa yang kita inginkan karena hikmah, dan Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan pun karena hikmah. Sehingga ingat, Allah tidak akan pernah zalim sama kita. Ya, ini harus kita pahami bersama bahwasanya Allah itu maha indah, termasuk dalam perbuatan-perbuatannya terhadap kita. Maka musibah apa saja, wabah misalnya, yang menimpa kita itu merupakan kebaikan untuk kita, ada hikmahnya. Ini harus kita imani bersama, kita yakini dengan seyakin-yakinnya, sehingga hati kita menjadi terasa senang, lapang, tenteram, tenang. Dan ingat, ketika kita diterima musibah, wabah, ujian, cobaan, Allah punya hikmah yang lebih baik untuk kita. Tapi terkadang akal kita ini terbatas, akal kita lemah, tidak mampu mencapai apa sih yang diinginkan oleh Allah dalam musibah ini. Apa sih kebaikan yang terkandung dalam cobaan ini? Apa sih ya hal indah yang ada dalam cobaan ini atau ujian ini? Sehingga kita manusia, karena kita punya akal yang lemah, kita hanya mengingat beratnya, susahnya, sempitnya, sakitnya, sesaknya, air mata. Itu yang kita ingat, itu yang kita lihat. Padahal kalau kita ingin menjadi manusia yang lebih bijaksana dan lebih terbuka mata kita, kita akan melihat luar biasa keindahan di balik itu semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna, menurunkan takdirnya pun dengan kesempurnaan hikmahnya. Meskipun kadang kita nggak tahu atau belum tahu atau mungkin tidak akan pernah tahu, kita harus imani bersama setiap hal pasti ada hikmah. Coba kita pikir-pikir dalam hidup kita, musibah, ujian yang menimpa hidup kita, kemudian kita jalani waktu demi waktu, hari demi hari, ternyata kita tahu ada hikmahnya, malah kita bersyukur, malah kita mendapatkan faedah manfaat yang luar biasa banyak pada akhirnya.
yang mungkin belum terlintas dalam benak kita, tidak pernah terbayangkan sebelumnya, mungkin tidak pernah kita kira sebelum-sebelumnya. Ini diantara hal yang harus kita pahami bersama. Maka bahagialah wahai kita yang beriman, kalau kita masih meyakini bersama bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita selalu ada kebaikan-kebaikannya. Coba ambil kertas, kita tulis kebaikan-kebaikan apa, hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil ketika wabah COVID-19 menimpa kita ini. Ya, kita tuliskan 1, mungkin 2, 3, 4, ternyata kita lihat begitu banyak kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang kita bisa temukan di balik musibah yang menimpa kita. Kemudian kaidah yang ketiga pada malam hari ini, kaidah yang sangat panjang, kita ambil sedikit saja pertamanya. Kita kaidah yang ke-33, ini kaidah yang luar biasa mudah, yaitu kita harus menghadapi musibah dengan doa. Dengan doa. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Thauban. Kata Nabi SAW, la yazidu fil umri illa al-bir wa la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, kebaktian, dan tidak ada yang bisa mencegah dan menolak takdir kecuali doa. Karena itulah berbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langitkan terus doa kita. Karena doa adalah sebab paling kuat di antara sebab paling kuat agar kita terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Dan doa di antara sebab terkuat agar kita mendapatkan apa yang begitu kita dambakan. Meskipun kadang doa itu lambat menurut kacamata kita. Ya, mungkin doa itu lemah, atau mungkin kita punya penghalang-penghalang doa. Ya, tapi lihat kalau kita terus fokus, terus konsentrasi, libatkan hati dalam meminta, maka ya kita akan mendapatkan kebaikan yang begitu luar biasa banyak. Doa itu adalah musuh bencana. Doa adalah musuh bencana. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Tirmizi, "Inna du'a yanfa'u mimman nazal wa mimman lam yanzil." Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi musibah yang sudah turun, kayak sekarang nih, dan musibah yang belum turun. Artinya musibah yang turun dengan doa bisa Allah hilangkan, dan musibah yang belum turun dengan doa Allah bisa tunda atau hilangkan sehingga nggak jadi turun. Fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Maka kalian wahai hamba-hamba Allah, kata Nabi, hendaklah memperbanyak doa. Di doa sama musibah, doa dan musibah itu ada 3 kondisi. Kalau dikaitkan dan dikorelasikan ada 3 kondisi. Yang pertama, doa lebih kuat daripada musibah. Jadi ya, doa kita tuh lebih kuat daripada musibah. Jadi musibah tersebut mampu ditolak, mampu dihilangkan. Kondisi yang kedua, doa lebih lemah. Kita jarang berdoa, bencananya kuat, musibahnya kuat, sehingga musibah mengalahkan doa kita, sehingga kita ditimpa musibah. Ya, meskipun terkadang doa bisa sering kali menjadikan musibah tersebut ringan, ya, meskipun turun ringan atau lemah. Tidak seperti kalau kita tidak pernah berdoa. Yang ketiga, doa dan musibah itu sama, ya, istilahnya 50-50, yang saling bertentangan, saling berusaha untuk menghalangi satu sama lain. Sebab itulah lawanlah musibah kita yang bencana kita dengan doa. Dahulu di masa-masa ulama terdahulu, ketika wabah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah mengangkat wabah tersebut dari mereka semua. Jangan lupa setiap waktu terbaik kita dalam sujud kita sebelum salam, di waktu malam terakhir,
seperti malam terakhir misalnya, atau ketika hujan, ketika waktu terbaik yang kita miliki, panjatkan doa. Apalagi tadi Jumat sore, ya panjatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita, dan semoga kita juga menjadi orang-orang yang tidak pernah bosan untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir yang indah bagi kita. Demikian yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini, saya sampaikan kepada masyarakat. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas ilmunya yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bagi pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278175837, atau bisa langsung ke nomor-nomor media yang ikut relay pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah sudah masuk di pertanyaan yang pertama melalui WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana mengobati hati yang sakit oleh perkataan orang lain yang salah dalam menasihati? Dan bagaimana cara menasihati yang baik, Ustadz? Syukran, Ustadz. Gimana? Bagaimanakah mengobati hati yang sakit karena perkataan orang lain yang salah dalam menasihati? Bagaimana cara menasihati yang baik, Ustadz? Ya. Nasihat itu dari kata nasohan, yang artinya murni, jernih. Karena tujuan nasihat itu murni, tujuan nasihat itu jernih, indah, atau juga bermakna menampal, menjahit sesuatu yang robek, memperbaiki. Jadi nasihat itu memperbaiki, ya, karena niat yang baik. Jadi nasihat itu keluar karena kebaikan, simpati, empati, pengen kita jadi lebih baik. Jadi ketika kita dinasihati, meskipun mungkin caranya salah, kasar, itu tandanya terlihat dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain. Dia peduli, dia mau meluangkan waktu dia yang berharga untuk memperbaiki kita, meskipun caranya salah. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, hati kita menjadi lebih baik ketika menerima nasihat. Dan kita pun, ya, nasihat itu haruslah dengan lemah lembut, ya. Meskipun bisa jadi kita tegas di suatu kondisi, tapi hukum asalnya tetap, ya, bersikap lembut. Kata Nabi SAW, Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan, mencintai sikap ramah. Intinya kita menasehati orang lain sebagaimana kita ingin dinasehati. Ya, kalau kita kasar, ya harus siap-siap dinasihati dengan kasar. Kalau kita pengen dinasihati dengan lembut, maka siap-siap kita dinasihati dengan lembut, atau menasihati orang lain dengan lembut. Ya, demikian. Assalamualaikum. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat didengar baik oleh pendengar yang bertanya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana definisi munafik yang sebenarnya? Karena saya masih bingung apakah saya munafik atau tidak. Karena ada yang bilang saya munafik, tapi hati saya merasa tidak. Syukron, Ustadz. Ya. Munafik itu artinya orang yang berbuat nifak. Dan nifak itu ada dua. Nifak akbar dan nifak asghar. Nifak akbar itu mengeluarkan seorang dari Islam. Munafik di zaman Nabi, yaitu menampakkan keislaman tapi dia menyembunyikan kekufuran. Nifak yang kedua, nifak asghar, nifak kecil. Ini adalah nifak, yaitu menampakkan kebaikan di hadapan manusia dan berbuat keburukan dalam kesendirian.
Jadi ini juga dinamakan nifaq amali. Jadi antara kita sendiri dan bersama orang lain itu beda. Di hadapan manusia kita baik, tapi ternyata kita buruk. Menafikan seperti ini, kita harus khawatir terhadapnya. Para sahabat seperti Umar bin Khattab sudah khawatir ditimpa kemunafikan jenis ini. Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan kata Ibnu Abi Mulaikah ada 30 sahabat lebih yang mereka semua khawatir ditimpa kemunafikan. Karena itulah ulama mengatakan tidak ada yang takut kemunafikan kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Jadi kalau kita merasa kita ini kayaknya munafik nih, itu tanda hati kita bagus ya, karena kita meyakini kekurangan kita dan berusaha memperbaiki kesendirian kita ya, menyelaraskan antara ucapan dan amal perbuatan kita. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas ilmunya atau jawabannya. Semoga dapat didengar baik bagi pendengar yang bertanya tadi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, mohon doakan saya bisa selalu istiqomah di dalam manhaj ini dan dijauhi dengan musibah dan dipertemukan dengan jodohnya. Ini bukan pertanyaan ini. Minta doakan ini, Ustaz. Insyaallah. Ya, kita berdoa semoga kita semua istiqomah di atas sunnah. Allahumma amin. Ya, sampai mendapatkan husnul khatimah, dan kita kembali lagi Allah perjumpakan dalam teman-teman surga di dunia. Itu majelis agama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, adakah obat agar tidak sering lupa dan obat agar tidak bermalas-malasan, Ustadz? Syukron, Ustadz. Nah, obat agar tidak lupa adalah ingat, ya. Dan obat agar tidak bermalas-malasan adalah rajin. Tidak ada obat lagi lain. Tapi kalau maksudnya adalah kiat, mungkin ya pertama tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, biar kita tidak malas-malasan, belajari apa dampak negatif dari sifat malas. Misalnya kita kehilangan kesempatan, mempelajari berharganya waktu, mempelajari manfaat rajin. Ini yang kedua. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang rajin. Jangan berteman dengan orang yang malas. Kemudian masalah lupa, merojaah. Di antara tips biar kita tidak sering lupa, dan tetap saja termasuk orang yang sering lupa ya, adalah banyak-banyak mengulang. Kata Imam Bukhari ya, di antara kiat biar beliau ingat hafalannya, kuat hafalannya adalah mudawamatun nazar ilal kitab, sering-sering mengulangi melihat buku, membaca buku. Jadi biar kita nggak lupa, kita ulang-ulang. Kayak Al-Fatihah kan kita nggak lupa karena sering kita ulang. Ya Allah Ta'ala. Atas jawabannya yang telah dijawab tadi, semoga dapat didengar oleh pendengar ataupun bertanya. Kita cukup insya Allah Ustaz dengan pertanyaan, tapi sedikit kami ingin mendengar tentang jawaban Ustaz tentang sekarang yang lagi viral ini Ustaz. Karena juga ini baru dengar Ustaz, di trending katanya lagu tentang Aisyah Ustaz. Apakah ini termasuk melecehkan sahabat Nabi ataupun istri Rasul Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Syukur Ustaz. Ya. Lagu tentang Aisyah istri Rasulullah. Ya. Ini tadi ada suara.
Afwan Ustaz, sedikit terputus tadi. Kita ulangi pertanyaannya aja Teh. Ya. Ya, ini kan sekarang lagi musim ini lagi trending di YouTube. Ana juga ini baru tahu Ustaz tentang Aisyah atau lagu tentang Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana dijadikan lagu oleh oknum atau seseorang. Nah, gini gimana Ustaz? Apakah termasuk melecehkan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini bagaimana penjelasannya Ustaz? Syukran Ustaz. Ya. Istri Rasulullah Aisyah saat ini sedang viral ya di YouTube trending yang katanya untuk ya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kisah beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisan beliau. Ini niatnya baik, tapi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak kebaikan. Betapa banyak orang yang berniat baik tidak mendapatkan kebaikan. Di antara sebabnya adalah karena caranya yang salah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bernyanyi untuk Aisyah, sedangkan nyanyian musik itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah meriwayatkan hadis tentang ucapan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya musik adalah seruling setan, sehingga tidak cocok dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, itu adalah Islam musik diharamkan berdasarkan ijma para ulama, ya, dari mazhab yang 4, di antara yang menjadi landasan mereka mengharamkan musik adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari bahwasanya kelak akan datang orang yang menghalalkan al-ma'azif, yaitu alat-alat musik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-6, "Minan nas man yashtari lahwal hadis yudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang menjadikan ucapan kosong, menjual belikan ucapan yang lalai, melalaikan untuk menyesatkan manusia. Kata para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in, ini maksudnya adalah nyanyian, sehingga tidak benar, apalagi di sana ini disebutkan tentang kita menyebut Aisyah Umairah. Ini adalah ucapan yang tidak pantas, karena itu adalah ucapan sayang seorang suami kepada istri, sedangkan beliau bukan istri kita, beliau adalah ibu kita yang harus kita hormati, ya. Ini yang harus kita pertama. Jadi cara kita memuliakan Aisyah adalah dengan cara meneladani beliau, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah yang beliau lakukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari sejarah Nabi yang sahih. Ini antara cara memuliakan beliau yang sebenarnya. Allah Taala. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami yang mendengar dan para pendengar ataupun pemirsa yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Mungkin bisa Ustaz langsung tutup. Ya, langsung kita akhiri. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi tambahan ataupun wawasan ilmu untuk kita semua, yang mana Masya Allah kajian malam ini sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, terutama tentang kaedah-kaedah menghadapi musibah. Tapi ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sudah selesai di pertemuan yang ke-16, yang mana insyaallah ta'ala sebentar lagi kajian ini akan diselesaikan insyaallah ta'ala sebelum Ramadan
Semoga Allah mudahkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Tapi ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengingatkan atau menginfokan bahwasanya besok di hari Sabtu tanggal 24 April, benar enggak ini? Tanggal 24 April 2020, bahwasanya tanggal 18 April 2020, 24 Sa'ban atau bertepatan di 24 Sa'ban 1441 Hijriah. Insyaallah taala akan ada kajian streaming atau kajian online bersama Al Ustadz Ahmad Ansori LC hafizahullah taala, yang mana beliau adalah pengajar PP Hamalatul Quran di Yogyakarta, yang mana insyaallah nanti disiarkan langsung dari studio Hamala TV Yogyakarta dan dari studio Al Madinah TV di Prabu-Muli, Sumatera Selatan, yang mana insyaallah kita akan mengangkat tentang tema bekal Ramadan di musim corona. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan nanti bisa melalui telepon di 085340512503. Saya ulangi, bagi yang ingin bertanya nanti di kesempatan kajian besok pukul 1, bisa langsung melalui via telepon di 085340512503, atau bisa langsung di pesan singkat atau WhatsApp di nomor 082278175837, yang insyaallah taala besok akan disiarkan langsung di YouTube Hamala TV, Al Madinah TV, dan ada partner media lain yaitu Radio MD Net Probolinggo. Insyaallah on air disiarkan nanti di sana. Binbas TV, Sriwijaya Mengaji, Surabaya Mengaji, Mahaza, Niaga TV yang insyaallah taala nanti disiarkan di TV satelit, dan Sunnah Jalan Pasti di YouTube insyaallah taala. Ataupun juga di Instagram official Ustadz yaitu Ahmad Ansori official. Taib ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, semoga besok bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian streaming kita bersama Al Ustadz Ahmad Ansori LC hafizahullah taala. Dan kami informasikan bahwasanya insyaallah taala sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, yang mana kami mengajak para kaum muslimin, para pendengar ataupun para pemirsa yang menyaksikan kajian ini, semoga mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, mengangkat virus ini, sehingga kita semua para kaum muslimin khususnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah di bulan suci Ramadan nantinya, tentunya dengan salat tarawih, iftar jama'i, sahur bersama, dan itikaf bersama ataupun ibadah-ibadah lain yang tentunya kita menginginkan keamanan dan kenyamanan di bulan Ramadan nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, Allahumma amin. Tapi ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan tadi menjadi wawasan ilmu untuk kita semua dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Kami segenap tim dan kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas atensinya, dan kami undur diri dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.